Selamat malam buat kita semuanya. Eh, Perkenalkan nama saya Kevin Sukoro Samasir dengan NIM 1603015 dari kelompok 6 PSI 2025-2026. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan website kami yaitu website Agribistoba yang di mana website ini digunakan untuk mendigitalisasi untuk pendataan petani dan juga pemetaan lahan berbasis JIS dan analisis hasil panen yang akurat. Jadi pada website ini terdapat tiga role yaitu Dinas Pertanian yang akan monitoring dan juga PPL serta petani. Nah, jadi website ini pertama-tama dimulai dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Di sini terdapat ada dua jenis eh, role yang dapat didaftarkan akunnya dan eh, sebagai contoh, kita mendaftarkan akun PPL terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat untuk data dirinya itu seperti ini, email, nama lengkap, nomor telepon, alamat, kecamatan, wilayah tugas. Kecamatan wilayah tugas ini merupakan kecamatan di mana si penyuluh ini bertugas untuk memantau si petani ya. Nah, sebagai contoh kita masukkan NIP-nya itu seperti berikut dan juga emailnya itu. Kemudian nama lengkap berdasarkan KTP dari si eh, penyuluhnya. Sebagai contoh, nah kemudian masukkan alamat. Lalu pilih eh, kecamatan di mana di tugas. Contohnya itu, lalu kita pilih Bali C, kemudian masukkan passwordnya. Nah, jika kita sudah mengklik studi pendaftaran atau daftar sekarang, maka akan tampil pemberitahuan seperti berikut, yaitu menunggu verifikasi. Eh, Kemudian akan muncul pemberitahuan akun telah didaftarkan, namun menunggu verifikasi dari Dinas Pertanian Toba. Bentuknya itu juga dapat mendaftarkan si petaninya. Kita terlebih dahulu masukkan nick dari si petani. Sebagai contoh, kemudian masukkan emailnya, kemudian nama lengkapnya. Kita kemudian kita masukkan nomor teleponnya. Untuk alamat. Nah, di sini untuk wilayah dan kelompok tani itu merupakan di mana wilayah eh, lahan si petaninya ini dan eh, di mana desanya untuk kampanye itu Hujan dan juga kelompok tani. Kelompok tani ini merupakan di mana kelompok tani si petaninya itu masuk. Nah, kemudian kita masukkan paspor, kemudian daftar sekarang. Setelah diklik daftar sekarang, maka akan muncul uh, pemberitahuan yang sama seperti si PPL, namun untuk statusnya itu memverifikasi untuk sekiranya terdaftar. Nah, jika kita mencoba masuk, namun akunnya belum diverifikasi, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya, untuk memverifikasi akun, kita masuk terlebih dahulu ke akun si Dinas Pertanian. Nah, pada akun Dinas Pertanian ini, pada dashboard kita dapat melihat bahwa
ada beberapa tampilan yang masuk dalam dashboard seperti total produksi, eh, total luas total, dan juga pengambilan bulan serta level petani. Di sini juga dapat dilihat bahwa ada verifikasi pending, eh, yaitu total petani atau PPL yang mendaftarkan akun namun belum diverifikasi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa si petani yang tadi kita daftar masuk dan juga si PPL. Serta di sini dapat kita lihat lahan, data diri dari si petaninya dan juga data diri dari si PPL. Nah, selanjutnya jika kita administrasi akan mengecek terlebih dahulu data si petani maupun si PPL apakah sudah sesuai, dan jika tidak sesuai si dinas pertanian dapat menolak akun dari si petani maupun si PPL. Sebagai contoh, data diri tidak sesuai. Nah, kemudian pola pendaftaran. Maka akun ditolak. Kemudian ketika si petani mencoba lagi untuk masuk, maka akunnya tidak bisa karena bisa. Jadi untuk itu saya akan berikan ulang akunnya sekali lagi. Selamat. eh, nah, selanjutnya kita pilih otomatis lagi desa sebelum hujan dan juga kontennya tanpa yang kita ini kita sekarang. Nah, selanjutnya untuk eh, verifikasi akunnya, jika sudah sesuai maka kita dapat si maka admin dapat mengklik setuju pendaftaran. Nah, jika sudah setujui pendaftaran, maka akun si petani ataupun si PPL sudah dapat langsung digunakan. Nah, kita masuk ke bagian PPL. Nah, jadi di sini untuk bagian profil dari si PPL yaitu seperti nama lengkap, email, NIK, nomor telepon, wilayah tugas, kontak golongan, serta alamat kantor. Nah, di sini kita juga dapat menambahkan profil, dan kemudian klik simpan perubahan. Nah, maka foto profil dan juga profil eh, si pengguna atau si PPL sudah dapat disimpan, dan selanjutnya di sini ada bagian pengaturan. Nah, di sini kita juga dapat mengubah pada sandi yang lama dengan yang baru dengan masukkan pada sandi yang lama, kemudian ada yang baru, kemudian konfirmasi password baru. Di sini kita juga dapat menghapus akun dengan memasukkan password akun kita. Nah, di sini untuk nanti nama tampilan dari websitenya. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa total si petaninya itu terdapat satu petani, yaitu yang sudah didaftarkan tadi sebelumnya, dan juga untuk kelompok taninya itu sebanyak 127 petani. Nah, di sini kita dapat mengedit atau menambah poktan baru, bahkan menghapus kelompok tani. Nah, untuk contohnya itu kita dapat menghapus terlebih dahulu.
Selanjutnya, maka akan eh, tampil di dashboard kelompok tani sebanyak 126. Nah, kita juga dapat eh, menambahkan token baru tentunya lagi di titik untuk nomor betulnya titik ya. Dan desainnya itu sebagai contoh bulan bolok dan kemudian simpan dan maka eh, kelompok taninya akan bertambah berdasarkan abjadnya dan juga pada bagian dashboard kelompok tani akan bertambah juga. Berikutnya untuk data petani di sini dapat dilihat bahwa eh, data petaninya itu eh, dapat eh, dilihat seperti nama petani, kelompok petani, lokasi, luas lahan, dan juga di sini kita dapat melihat detail dari data di si petani. Kemudian kita dapat mengedit eh, data petaninya jika ada data yang tidak sesuai ataupun data yang berubah. Kemudian kita juga dapat menghapus si petani. Nah, kemudian di sini kita juga dapat menambahkan lahan dari petaninya dan juga mencari lahan eh, si petani. Jadi untuk melakukan pencarian lahan, eh, kita harus terlebih dahulu mencari akun, eh, menambahkan lahan si petaninya terlebih dahulu. Nah, untuk menambahkan lahan, kita harus mencari nama si petani terlebih dahulu agar eh, input data lahannya dapat berjalan dengan baik dan juga kita dapat eh, menambahkan eh, lahan atau gambar di peta dan juga dapat menggambarkan dengan menggunakan upload file GeoJSON-nya. Jika tidak mencari nama petani terlebih dahulu, maka eh, lahannya tidak dapat ditambahkan. Sebagai contoh, kita mencari nama petani yang sudah daftarkan tadi, maka akan tampil desa di mana dia eh, sesuai dengan apa yang daftar di awal. Kemudian kita masukkan nama lahan dan tentang hari. Nah, di sini juga ada tanggal tanam. Nah, jadi di sini agar eh, si PPL dan juga si Dinas Pertanian tahu kapan si petaninya menanam tanaman di lahan tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga dapat memilih beberapa komoditas dan jika tidak ada komoditas dari list yang ditampilkan di code, maka kita dapat memilih lainnya. Nah, untuk sebagai contoh, kita masukkan sayuran dan juga masukkan jahe. Nah, untuk status lahan itu ada dua, yaitu milik sendiri dan juga bukan milik sendiri. Nah, jadi untuk luas lahan ini di-generate otomatis dari ketika kita menambahkan lahan dengan mengupload eh, file dalam bentuk GeoJSON dan juga menggambarkan lahannya. Nah, untuk sebagai contoh menggambarkan lahannya itu, kita dapat dengan klik gambar batas lahan. Nah, kemudian kita dapat klik eh, tambah titik, kemudian klik tambah titik, hingga lahannya eh, benar-benar sesuai. Nah, jika sudah sesuai, kita dapat inputnya dengan selesai 4 titik. Maka luas lahannya itu akan terhitung di sistem dan akan ditampilkan pada luas lahan dalam skala hektar. Nah, di sini kita juga dapat eh, mengulangi jika tidak sesuai dan juga kita juga dapat mengupload filenya dalam bentuk JSON
Nah, untuk GeoJSON ini kita dapat upload jika GeoJSON ini berada di desa di mana lahan itu berada. Nah, kemudian eh, berdasarkan lahan yang diupload tadi, maka akan tampil luas lahannya sebanyak 0,05 hektar. Di sini kita juga dapat mengupload foto dari lahan agar nantinya si PPL dan juga si Dinas Pertanian dapat memantau kondisi langsung dari lapangan. Kemudian klik simpan, maka lahannya akan disimpan dan di sini dapat kita lihat bahwa total eh, lahan bertambah sebanyak satu plot dan juga total petani ini merupakan total petani yang memiliki lahan dan juga sudah diupload eh, ke Maps-nya. Nah, untuk total luas lahan ini, total dari semua lahan yang dimiliki oleh si petani yang berada di Kecamatan Toba. Untuk mencari lahannya itu, kita dapat langsung memilih eh, dari drop-down berikut, public mention, kemudian memilih pangkat data air, lalu memilih nama petaninya. Maka akan tampil lahan dari milik si petani. Nah, di sini kita juga dapat mengedit lahan tersebut. Nah, nah, lalu di sini kita juga dapat mencarinya langsung dari Google Maps dari Maps-nya langsung dengan cara mengklik desa mana. Nah, akan menampilkan semua lahan eh, yang ada pada desa tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita dapat memasukkan hasil panen dari si petaninya. Untuk sebagai contoh, kita akan mencari nama petani, kemudian memilih lahan mana yang akan diinput eh, hasil panennya, kemudian kita menginput komunitas mana yang sedang tumbuh. Karena dalam satu lahan mungkin terdapat beberapa komoditas yang ditanam, namun untuk panennya itu waktu panennya itu berbeda. Nah, kemudian kita masukkan eh, volume hasil panennya, hanya itu eh, 80, kemudian tanggal panennya itu disesuaikan, dan kemudian catatan kondisinya itu baik. Nah, jika sudah diklik simpan, maka hasil panennya akan masuk ke dalam riwayat panen dan juga akan tampil juga eh, total dari hasil panen. Nah, setelah itu pada bagian dashboard juga akan tampil luas lahan yang tadi diupload dan juga untuk distribusi komoditasnya itu eh, komoditas apa saja yang ditanam pada eh, kecamatan tersebut dan juga produksi antar desa ini produksi perbandingan hasil produksi di antara desa-desa yang ada di kecamatan di mana si PPL ini bertugas. Nah, selanjutnya kita masuk ke akun petani. Nah, eh, pada bagian notifikasi, eh, petani dapat melihat jika PPL menambahkan data hasil panen terbaru dan juga lahan baru yang sudah ditambahkan. Nah, di sini pada notifikasi terdapat memilih beberapa aksi untuk melihat semua notifikasi yang belum dibaca dan juga sudah dibaca. Nah, kita juga dapat menghapus semua eh, notifikasinya. Nah, untuk pada bagian dashboard petani, dapat kita lihat untuk bagian luas lahan saya itu sebesar 0,6 hektar dan juga estimasi total panen sebanyak 0,08 ton. Nah, di sini kita juga dapat melihat tren hasil panen pribadi berdasarkan total panen yang dimaksud
masukkan atau diinput si PPL-nya tadi. Nah, teman saya dia dapat melihat detail dari data diri kita dan juga dia dapat melihat lahan mana saja yang sudah masuk ke dalam website. Nah, pada Maps kita dapat melihat gambar komunitas luas dan juga status lahannya. Selanjutnya, pada bagian profile petani, dapat kita lihat data diri dari si petani berdasarkan data yang sudah uh, diinput uh, pada saat pendaftaran akun dan juga petani dapat mengedit data dirinya. Namun untuk kelompok tani, kecamatan, dan juga desa itu harus uh, menye- uh, harus berdasarkan persetujuan dari si administrator atau persetujuan dari si PPL. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengedit uh, data dirinya, kita dapat langsung klik simpan perubahan. Nah, maka profil berhasil diubah. Itu bagian admin. Di sini pada dashboard kita dapat melihat total produksi yaitu sebanyak 0,8 ton. Jadi total produksi ini merupakan total produksi hasil panen dalam satu musim dari seluruh kecamatan yang ada di Toba. Kemudian untuk luas total lahan, yaitu luas total lahan yang ada di Kecamatan Toba yang dimiliki oleh si petani. Dan kemudian untuk komoditas unggulan ini merupakan komoditas dengan hasil panen terbanyak pada musim eh, di mana sayur tersebut atau eh, panennya dilakukan. Kemudian ada total petani. Total petani ini merupakan total petani dari seluruh kecamatan yang ada di Toba. Kemudian untuk verifikasi pendaftaran ini dapat kita lihat seperti yang tadi sudah jelaskan. Dan juga untuk daftar petani ini merupakan eh, daftar dari seluruh petani yang sudah didaftarkan terlebih dahulu. Di sini kita dapat mencari nama petani. Nah, dan jika tidak ada yang tidak sesuai, maka belum ada petani yang terdaftar dan atau cocok dengan pencarian. Nah, untuk kelompok tani, eh, kita dapat melihat seluruh kelompok tani yang sudah terdaftar pada kecamatan maupun Kabupaten Toba, yaitu sebanyak 1058 kelompok tani. Nah, pada bagian kelompok tani ini kita juga dapat mencari eh, yang kelompok tani yang langsung, contohnya AIK, maka eh, akan menampilkan eh, mana kelompok tani yang sesuai dengan yang dicari. Selanjutnya, pada pemetaan lahan ini eh, kita dapat melihat lahan dari si petani, yaitu total satu plot dan juga total petani yang sudah terekap untuk lahannya itu sebanyak 1 orang dan juga total luas lahannya itu sebanyak 0,06 hektar. Yaitu di Kecamatan uh, Paligi. Jadi master kecamatan ini merupakan di mana lahan si petani yang paling banyak atau yang paling besar. Pada bagian admin, admin juga dapat mencari eh, lahan petani berdasarkan kecamatan, desa, dan petani, nah dan juga nama si petani. Untuk statistik ini, jadi statistik ini merupakan analitik produksi pertanian. Jadi ini merupakan eh,
total dari hasil produksi, luas panen, dan juga pengagas tenggelamnya. Di sini Dinas Pertanian juga dapat mengupload ekspornya dalam bentuk PDF dan juga bentuk Excel. Sebagai contoh, nah, ini dapat kita lihat bahwa laporan produksi pertanian Toba yaitu tulisan berikut. Nah, untuk manajemen user ini, jadi admin dapat manajemen user atau mencari user siapa saja, baik itu petani dan juga PTL. Nah, di sini juga dapat difilter, yaitu petani, PTL, dan juga semua status. Nah, jadi di sini juga petani dapat melihat detail dari data diri si petani maupun si PTL. Nah, lalu bagian edit, petani juga, dinas pertanian juga dapat mengubah status si PTL maupun si petani ke aktif dan juga inaktif. Pada bagian profil petani, dapat kita lihat bahwa informasi pribadi dari si dinas pertanian ini dapat kita lihat untuk telepon, NIK, dan juga nama lengkap dari si dinas pertanian atau staf dinas pertanian. Jadi pada bagian pengaturan tidak disediakan harus akun untuk si dinas pertanian karena ini merupakan akun yang monitoring seluruh petani dan juga PPL. Jadi cukup sekian presentasi atau presentasi demo yang dapat saya lakukan. Jika ada kesalahan kata, kalimat, eh, saya mau minta maaf dan terima kasih.